Nah, di film ini kan katanya Willow kan rambutnya diunguin ya? Kayak kita harus nonton bareng lagi deh trailernya. Enggak, kayaknya HP gua deh warnanya saturationnya turun. Terus kita ke ruang makeup. Oh, itu gua kaget Kita berapa dia kali kaget tuh? banget. Orang dia sampai lompat. 7 kali. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Sobat 21, gue Nanda. Sekarang gue ada di rumah kuliner Metropol dan sekarang gue berada bareng sama cast dari film Aku Tahu Kapan Kamu Mati 2. Halo. Gimana guys kabarnya? Basa-basi banget ya? Kabarnya baik guys. Yang penting Dari mana nih? sehat. Alhamdulillah. Kita udah excited banget nih film ATKKM 2 mau tayang. Yeay. Aku Tahu Kapan Kamu Mati pertama kan sebenarnya diangkat dari Wattpad ya? Apakah ini film yang kedua, sequelnya ini emang di Wattpad juga ada atau emang ngembangin dari Aku Tahu Kapan Kamu Mati pertama? Ngembangin sih, ini nggak ada di Wattpad. Soalnya ini kan kayak 5 tahun sesudah kejadian yang pertama. Banyak yang udah berubah deh, karakternya juga banyak yang berbeda. Kayak ada gore-gornya juga. Kalau yang pertama kan light banget dan light banget, komedi benar. horor kan, ada komedinya. Komedinya. Nah kalau yang kedua ini nggak ada komedinya sedikit pun. Jadi emang ya udah horor aja gitu. Berarti kamu Willow sendiri yang ada di dari 1 ke 2 sequelnya? Atau Iya, ada aku. beberapa karakter lain? Enggak? Enggak sih, cuma tersisa aku. Kan yang pacar aku meninggal, Iya. sahabat aku meninggal, jadi sisa aku. Sebatang kara. Haci ya kamu? Gak boleh deh, kayaknya kita teman sama dia. Heeh, bahaya pak. Heeh, mendingan Ya, makan zaman daun-daunnya. berapa itu? tuh. Iya. Ketahuan Oh deh berarti umurnya. ini teman-teman kamu nih ceritanya. Hai guys teman-teman. Kita teman-teman jaga teman-teman. Halo, aku teman satu. Aku teman 2. Hati-hati, saya bilang jangan temenan sama dia lagi. Tapi dia di sini ketawa-tawa, di film dia serius banget. Coba Siapa? diceritain karakternya. Kayak gitu, di film. Ini happy banget hari ini gue. Iya dong, celebrate life Kemarin man. lu biasa aja. Iya beda. Ini kami bertiga, gengnya aneh. Nama gengnya apa ya kalau boleh tahu? Nggak ngerti kenapa bisa bareng-bareng, tapi kan kadang-kadang kayak gitu ya. Iya Ya ya. orang-orang aneh berkumpul jadi satu. Heeh. Makanya bisa nyambung. Mungkin karena Jadi nggak ada pilihan persahabatan yang lain ideal. juga. Berarti karakter kamu di sini apa introvert gitu? Introvert bisa INTJ kayaknya deh. Oh, NTJ. Aku NFP. Tapi kamu di sini kan selalu bawa kamera, HP ya? Kamera. Kamera ya? Kamera. Berarti kamu fotografer di sini ceritanya. Video. Tapi nggak salah sih, HP kan membawa tiap saat. Videografer, sorry. Kenapa Dia jadi? kenapa sih? Sumpah tuh kan? Cam Bener nggak sih? recorder, cam recorder. Oke, Bener nggak sih? It's not Iya, kayaknya dia habis Kemarin nggak kayak gini. apa sih? Emang iya. Ini diem aja kemarin. Gue yang disuruh Lagi ngomong happy mulu. dia. Iya nih. Kalau Marsha gimana karakternya? Aku jadi Windy di sini. Berangin ya? Bercandanya udah sama. Enggak bisa. Besti ya kan? Jadi Windy itu karakternya tuh apa ya, aneh gitu sih sebenarnya. Jadi dia tuh Windy itu kelihatannya dia ceria banget di luarnya, dia bener-bener kayak nggak punya beban aja hidupnya, bener happy terus aja gitu. Cuman sebenarnya di balik kehappyannya itu tuh dia menyimpan banyak banget masalah juga dalam kehidupan dia gitu. Cuman yang nggak diliatin aja, kalaupun dia bikin jokes atau ketawa-ketawa gitu pasti yang dark juga gitu. Jadi ya, aneh deh pokoknya deh gue. Tapi berarti yang bikin kalian temenan apa sih? Aku ngerasa kita bertiga nih kayak itu loh, kayak Harry Potter, Hermione, Iya. sama Ron. Nah ini Ron versi cewek, ya. Ribet. Ini Hermione, ya aku Harry Potternya deh. Oke, berarti di film ini udah temenan posisinya ya? Berarti nggak ada udah. Teman baik. cerita, Udah jadi bestie nggak ada lah. cerita awal mula gitunya soalnya. Enggak. Kalau orang yang nggak nonton yang sequel pertama, apakah mereka nggak akan ngerti atau harus nonton dulu? Apakah nggak perlu nonton yang pertama gimana? Enggak sih, nggak perlu nonton, masih aman. Karena ceritanya beda, ya mungkin karakternya Shanna masih sama, tapi juga tetap dijelasin kok. Dan maksudnya dari awal filmnya dimulai langsung dijelasin juga Shanna nih kenapa dan apa gitu yang terjadi. Udah langsung dijelasin. Jadi kalau kalian nggak nonton yang pertama, langsung nonton yang kedua pun nggak akan yang tiba-tiba ketinggalan. Nah, di film ini kan katanya Willow kan rambutnya diunguin ya? Kayak kita harus nonton bareng lagi deh trailernya. Enggak, kayaknya HP gua deh warnanya saturationnya turun. Diwarnain kan rambutnya ya. Terus katanya potong rambut pendek juga.
Gimana rasanya? Ya kan benar nggak sih? Potong rambut pendek. Potong rambut nggak pendek. Rambut aku segini aja sih, maksudnya nggak sepanjang yang pertama mungkin, cuma ya segini. Terus warna rambutnya biru bukan ungu. Biru tuh. Siapa sih? Siapa sih yang bikin pertanyaan? Gue. Tapi ini pertama kali berarti warna yang ngejreng gitu kan katanya. Kalau buat aku iya tuh pertama kali warna yang kayak kontras banget aja. Maksudnya ya udah pernah misalnya kayak warna blonde pernah nyobain, terus warna-warna coklat pernah, cuma yang warnanya biru banget ya baru kali itu. Jadi emang waktu itu ngobrol sama Bang Anggi kayak Shanna ini kan lagi istilah kata dia lagi depresi dan belum di tahap yang sembuh. Dan dia juga krisis jati diri karena dia mungkin bingung dengan hidup dia dan apa yang harus dia lakukan. Akhirnya kayak apa ya yang biasanya orang-orang yang mempunyai krisis jati diri atau beberapa problem mental health ini lakukan. Terus setelah kita pikir-pikir, tato nggak mungkin, tindik ya lebih ribet lagi. Jadi kayak udah warna rambut aja karena biasanya pengen coba sesuatu yang berbeda dari diri dia kan. Akhirnya udah cari warna rambut yang paling ngejreng, yang bukan membuat jadi kayak cantik atau yang kayak ngecat untuk cantik, tapi emang untuk nunjukin diri dia yang masih nggak jelas aja. Di film ini tuh banyak banget kan, emang namanya pun desa bunuh diri gitu. Ada yang takut nggak sih kalian ngejalanin sendiri di syutingnya? Atau kayak Aku sih biasa aja pemberani. Apaan lu juga takut lu? Takut, cuma kan nggak ada aneh-aneh. Iya memang gak ada aneh-aneh sih, tapi kita tuh takut yang pas si hantunya lagi break itu loh. Kalau lagi hantunya lagi break, terus kita ke ruang makeup. Oh, itu gua kaget Kita berapa dia kali kaget tuh? banget, orang dia sampai lompat. 7 kali. Gara-gara Kan dia lagi, ya hantunya ngeri gitu, lagi tidur gitu, gimana sih? Tapi kan ya bentuknya bentuk Masih- hantu oh gitu. iya. Kan kita lagi baca buku, lagi ngapain, terus itu lagi mau keluar, itu lihat wujud dia. Iya kan kaget ya. Langsung. Kayak gimana tuh? loncat dikit kan kayak. Ini ya yang apa? Aduh Julio. Yang apa orang-orang sawah itu ya? Jadi emang hantunya tuh dibikinnya serem banget. Terus emang setnya juga serem dan emang kayak udah di tengah-tengah sawah. Jadi suasananya serem. Cuma untungnya kita nggak ada kejadian yang aneh-aneh sih. Biasanya kan kalau promo. syuting horor suka ada Oh, cerita. kalau aku paling pas ini aja. Jadi waktu itu aku ada bikin konten buat di YouTube. Terus di konten itu tuh ceritanya lagi ngelakuin penelusuran di lokasi syuting kita. Terus tiba-tiba temen aku kayak kerasukan gitu. Pertama aku kayak mikir, ini bercanda nih, kayak bohongan. Dan aku baru tahu itu bener karena setiap kali aku manggil nama dia bolak-balik dia nggak mau nyaut. Dan itu kayak nggak dihitungan berapa detik, tiba-tiba dia langsung berubah total. Tiba-tiba matanya tuh kayak melotot terus, terus tiba-tiba dia nyekek diri dia sendiri. Aku pikir juga tuh nyekeknya masih kayak, ini kayak bohongan. Pas dipaksa lepas, ini dia tuh merah banget. Karena dia berusaha ngelukain diri dia sendiri. Dan itu sih pas yang dia menggambarkan bagaimana kematian dia. Entah kenapa bisa mirip sama kisah yang si di ATKKM 2 ini. Ya kalau gue tuh merasanya cuman kalau pas lagi di lokasi syuting gitu ya, lagi di set gitu atau di tempat-tempat apa tuh pasti ada rasa-rasa kayak nggak enak aja, hawanya nggak enak. Di sana juga gitu. Ada sih beberapa kali, tapi aku nggak ngomong. Biar kayak kita nggak takut. Iya, nggak bikin suges. Iya, suges. Oh. Tapi kalian ada yang punya kemampuan mirip-mirip kayak gitu atau Oh, enggak Nah. sih. Untungnya aku nggak peka terhadap hal-hal kayak gitu sama sekali. Nope. Aku baru dibilang kemarin ternyata aku peka, oh iya, tapi nggak mau aja. sama siapa? Siapa tuh? Pertama siapa? Iqbal. Oh iya, masih kebal. Iya, dia bisa ngeliat. Dia penelusuran. Ya kamu tuh sebenarnya bisa ngerasain tapi kamu nggak mau aja. Ya emang. Kalau aku dari awal dia sekali siapa ngeliat emang? aku langsung ngomong kayak, kalau ini udah susah nih, nggak peka kata dia. Gitu. Cuek, terlalu cuek. Iya kan aku nanya kan. Aku nanya sama Bang Iqbal kayak, Bang kok temen aku cepet banget dimasukin? Iya karena dia sensitif banget. Emang ada yang kayak gitu? Iya ada. Nah kalau kayak kamu nih pasti bakal nggak bisa karena kamu nggak sensitif katanya, kamu nggak peka, agak-agak cuek. Jadi itu bikin mereka tuh susah buat masuk. Jadi misalnya kayak kan Mas Iqbal itu yang paranormal yang juga kemarin penelusuran, dia tuh bisa bantu kita kalau kita pengen jadi medium. Cuma ada orang yang emang bawaannya tuh nggak bisa. Nah, aku salah satunya kayak gitu yang nggak bisa. Aku udah sempet nawarin diri, nggak apa kok coba aja pakai badan aku penasaran rasanya gimana. Karena aku nanya sama temen aku. Gue sih enggak sih. Dia Gua nawarin kabur. diri kan. Kalau gue dibilang, peka ini cobain sini. Enggak. Nah, kalau gue udah kabur duluan sih kayak gitu. Enggak sih. Soalnya aku penasaran banget, aku nanya sama temen aku, El pas aku manggil kamu denger suara aku nggak sih?
dia ngerasa kayak di dimensi yang lain gitu loh. Oke. Jadi dia ngeliat badannya tapi nggak bisa ngomong. Jadi aku Tapi kayak dia ngelihat, penasaran. berarti dia ngelihat wujud Kayak apa yang astral terjadi projection di gitu sana loh. ah. Nah kayak Iya. gitu. Kalau kalian main film horor udah keberapa? Julio banyak, Julio. Empat. Ini keempat. Pernah ngalamin sesuatu? Pernah. Kualat gue kayak waktu itu. Gara-gara? Gara-gara waktu itu gue ada yang lagi ngomongin tentang mistis-mistis gitu kan. Gue bilang, nggak usah diada-adain deh kalau emang nggak ada. Nggak usah dicari-cari. Iya. Ya, udah gue bilang kayak gitu. Terus nggak lama kemudian, 5 menit kemudian, yang jadi setannya kesurupan. Doa-doain, gue lagi baca buku, terus akhirnya gue langsung lari duluan. Kabur. Oh, terbukti ya hubungan Terbukti hubungan dia Kualat langsung terus, kabur. instan karma kayaknya itu deh. Kalau aku sepanjang syuting film nggak pernah sih ada kejadian yang horor depan mata aku ya. Maksudnya ya paling misalnya kayak aku pernah lagi waktu itu syuting di pabrik gula gitu di daerah Solo, Klaten kalau nggak salah. Terus udah gitu, pas aku lagi di toilet ada yang ngetok pintu aja. Cuma pas aku buka nggak ada siapa-siapa. Terus aku lagi mau ganti baju lagi diketok lagi. Habis itu aku keluar, kata asisten aku enggak kok orang dia jagain depan pintu nggak ada yang ngetok, dia juga nggak ngetok. Jadi kayak ya udah cuma digangguin yang kayak gitu. So aku cuek aja sih. Bahkan aku tidur di yang kayak ruangan yang katanya kamar utama mereka, yang kata orang-orang yang bisa ngeliat itu tuh ada nenek-nenek bungkuk di atas lemari. Aku tidurnya situ 2 jam, kayak nggak mimpi buruk juga, kayak udah. Beneran nggak sensitif banget ya. Asli. Segitunya ya. Setan aja males. Iya, setan aja Setan juga jadi malas. Setannya Mau males. gangguin nih kagak peduli. Kayak usahanya terlalu berat, males. Udah lah males, gue jagain yang lain aja. Menurut kalian sepenting apa sih mental health itu? Apa hal yang kalian pelajarin dari karakter kalian sendiri gitu? Kalau dari Rio, karakternya ya to be around, yang support sih. Support system gitu. Iya, dia ada di sekitar dan mendengarkan. Aku ngerasa bahwa perjalanan hidup orang tuh emang nggak pernah ada yang tahu. Dan kebetulan Sienna mungkin mengalami perjalanan hidup yang bagi dia itu sangat-sangat berat. Kekuatan mental orang tuh beda-beda. Bagi Sienna, bisa melihat hantu dan bisa melihat kematian orang itu adalah hal yang sangat berat bagi dia di hidup ini. Kalau aku lihat Sienna ini, dia cuma butuh untuk belajar menerima diri dia sendiri apa adanya. Karena dengan dia menerima entah kelebihan ataupun kekurangan dalam diri dia bisa menjadi sosok yang lebih kuat, lebih percaya diri, dan bisa lebih berguna juga buat diri dia sendiri. Bagus-bagusnya jawaban teman-teman gue. Iya, kalau yang aku pelajarin dari Windy, emang dia orangnya di luar kelihatannya ekstrovert banget, tapi sebenarnya banyak banget yang dia pendam dan dia nggak mau keluarin ke teman-temannya juga. Bahkan teman-temannya mungkin ya taunya sekedar itu doang, tapi nggak sedalam itu. Jadi di situ aku belajar orang yang kelihatannya ekstrovert gitu tuh ternyata nggak segitunya cuek sama hidup ini ya. Jadi dia benar-benar fragile gitu. Ya itu harus berani untuk membuka diri, mungkin sharing, karena kan kadang kita punya sampah-sampah di dalam diri kita tuh sebenarnya itu harus dikeluarin, nggak bisa lo pendem gitu aja karena jadinya sakit, jadinya rusak gitu. Kalau misalnya tiba-tiba kalian jadi Sienna dan punya kemampuan bisa lihat orang yang akan mati atau indigo, apa yang akan kalian lakukan? Ya pasti awalnya juga stres deh. Iyalah normal. Kayak kita mau ngapain gitu, gimana apa yang kontribusinya apa gitu kita dengan melihat itu tuh apa gunanya gue gitu kan. Mungkin kalau kayak gitu ini kali ujung-ujungnya lebih kayak memanfaatkan waktu sebaik mungkin sama orang. Iya. Kalau orang yang nggak kenal, kan Sienna juga gitu kan, orang yang nggak kenal pun dia bisa lihat kan. Iya sih. Bilang aja, bro lu udah mau mati. Bilang gitu, Mending lo, hati lu men. mending waktu lo di iniin ya, bagus-bagusin. Apa sih? Memang kasih tahu ya lu hati-hati men, gue liat tanda tuh. Wih, bisa bilang gitu. Seriusan Jangan lu. naik motor ngebut gitu ya. Nah, udah taruh. Oke, terima kasih banget Julio, Ilona, sama Marsha untuk wawancaranya hari ini. Semoga filmnya sukses. Amin, makasih. Boleh dikasih tahu ajakan buat nonton Aku Tahu Kapan Kamu Mati 2, tanggal berapa, dan diajak nontonnya di 21. Jangan lupa nonton Film Aku Tahu Kapan Kamu Mati 2 Tanggal 14 September 2003. di bioskop Cinema 21. Dah. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.